CNN Indonesia Breaking News, penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Dan polisi menemukan 7 mayat di Kali Bekasi di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Penemuan 7 mayat ini sontak membuat masyarakat sekitar heboh. Mereka berkerumun di sekitar lokasi penemuan mayat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Nabila, bagaimana kondisi terkini di lokasi dan kelihatannya di belakang Anda masih banyak warga berkumpul. Apakah ada informasi terbaru dari sana? Ya, selamat siang Beni. Saat ini saya melaporkan langsung dari TKP di kawasan Jati Asih Bekasi, di mana pagi tadi ditemukan 7 jenazah yang berada di sekitar kawasan Kali Bekasi itu sendiri. Kalau Anda melihat Beni, ini di belakang saya, garis polisi memang sudah terpasang seiring juga dengan ke-7 jenazah yang telah dievakuasi dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri, begitu Beni. Kalau Anda melihat situasi yang ada di sekitar lokasi saat ini, memang masih terdapat sejumlah warga begitu ya yang berkumpul, namun warga memang sudah tidak bisa mendekat lagi ke dekat TKP karena memang sudah ada garis polisi dan kemudian juga ada sejumlah polisi yang memang masih berjaga di sekitar TKP. Dan untuk mengetahui selengkapnya, Beni, sudah bersama kami Karsono selaku pusat pengendalian operasi BPBD Kota Bekasi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini tadi Anda juga yang melakukan evakuasi begitu ya, Pak ya, terhadap ke-7 jenazah. Mungkin bisa digambarkan sedikit pada saat evakuasi tadi kondisinya seperti apa begitu ya? Ya, pada saat evakuasi teman-teman tim gabungan ini BPBD Kota Bekasi bersama kantor unit SAR Siaga Bekasi bersama teman-teman relawan evakuasi korban jatuh jenazah yang ada di Kali Bekasi. Awalnya memang ada 5 karena sudah ada di tepian. Nah, kemudian ada sumber lagi informasi dari warga, ternyata ada 2 sejauh 20 meter kurang lebih ke arah hilir yang ada di tengah. Kemudian kami evakuasi itu melakukan dan menggunakan perahu rafting bersama tim. Oke, artinya 5 jenazah dan 2 jenazah ini berada di lokasi yang berbeda ya? Ada jaraknya begitu ya? Iya, berbeda. 20 meter lah kurang lebih. Ini ada berapa personel ataupun tim dari BPBD Kota Bekasi yang diturunkan untuk proses evakuasi ini, Pak? Ya, untuk tim gabungan sendiri kita sekitar ada kurang lebih 50 personil untuk melakukan evakuasi tersebut bersama kendaraan ambulan yang saat ini sedang mengantar ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Oke, ini informasi yang kami dapatkan saat ini juga sebenarnya penyisiran masih dilakukan begitu ya? Atau memang sudah selesai seiring dengan 7 jenazah yang kemudian sudah ditemukan? Iya, sampai saat ini kita tim gabungan juga masih dalam penyisiran sampai dengan kurang lebih sejauh 2 km sampai jembatan atau perumahan Kemang Pratama Rawalumbu itu. Artinya ini penyisiran masih dilakukan ke arah menyusuri Kali Bekasi itu. Tapi hingga saat ini melaporkan memang belum ada penemuan-penemuan baru, mungkin jejak-jejak begitu Pak, ataupun informasi yang bisa didapatkan dari penelusuran yang masih terjadi saat ini. Ya, untuk saat ini dari tim juga menginformasikan sampai saat ini sejauh 1 km masih nihil, Mbak. Kemungkinan nanti coba diperpanjang kembali jaraknya sampai dengan kalau memang kemungkinan tidak ada lagi, kita pastikan kita tutup untuk operasi tersebut. Oke, artinya tadi Pak Karsono ini ya, pemirsa Beni dan juga pemirsa tadi ikut melakukan proses evakuasi jenazah. Mungkin bisa digambarkan sedikit begitu ya Pak, kondisi jenazah pada saat ditemukan oleh Bapak dan juga tim. Apakah kemudian kondisinya ini ditemukan luka-luka yang mencolok begitu Pak, atau seperti apa? Ya. Untuk tim yang sedang evakuasi yang di bawah memang melihat tidak adanya luka-luka yang signifikan dari jenazah tersebut ya, karena semua masih berpakaian lengkap gitu loh, sepatunya masih utuh segala macam ya. Jadi dan tidak ada bau menyengat, karena kalau dari kami melihatnya bahwa jenazah tersebut kurang lebih sekitar baru 2 hari lah gitu, Mbak. 2 hari artinya 2 hari setelah wafat begitu ya Pak? Iya, 2 hari setelah wafat. Kurang lebih sekitar malam Sabtu lah kurang lebih. Oke, ini informasi yang juga sudah beredar begitu ya Pak, ke-7 jenazah ini ditemukan dengan menggunakan pakaian yang seragam gitu ya, ataupun sama kurang lebihnya. Kalau Bapak sendiri melihat langsung, ada identitas apa sih Pak yang bisa ditemukan dari pakaian-pakaian yang digunakan oleh jenazah yang ditemukan pagi ini? Kalau untuk seragam sih tidak ada seragam, artinya memakai kaos atau baju yang umum ya. Dan untuk identitas kita
dari tim sendiri tidak melihat identitas karena memang kami serahkan kepada semuanya kepada pihak kepolisian. Kalau memang ada berarti nanti pihak kepolisian yang akan merilis tersebut identitasnya apa saja begitu Mbak. Oke, artinya tidak ada seperti emblem ataupun jaketnya yang ada tulisan-tulisan komunitas tertentu dan lain sebagainya, tidak ada berarti? Tidak ada itu. Iya. Oke. Tadi pada saat kemudian ditemukan begitu ya Pak, kondisi tidak ditemui ada luka-luka yang mencolok begitu ya, mungkin lebam, goresan, tidak ada yang mencolok sekali gitu? Tidak ada, kalaupun memang ada lecet-lecet itu karena memang mungkin informasi yang itu kan tawuran lompat ya. Nah pada saat lompat itu mungkin ada batu, benda-benda tajam yang bisa merubah atau merobek kulit daripada jenazah tersebut. Oke, baik Pak, ini kan Kali Bekasi ini juga memiliki terdapat sejumlah aliran gitu ya menuju dan dialiri oleh Kali Bekasi itu sendiri. Mungkin sedikit digambarkan begitu Pak kepada Beni dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya karakteristik dari Kali Bekasi ini seperti apa? Karena memang informasi yang kami dapatkan kali ini sebenarnya juga dangkal begitu ya Pak? Ya, jadi Kali Bekasi ini sumbernya dari, persis titik bawah penemuan jenazah ini itu di sudut 2 kali yang dari aliran dari Bogor, yaitu yang pertama Kali Cilengsi dan Kali Cikeas. Nah, pertemuan tersebut disebut dengan P2C, pertemuan Kali Cikeas dan Cilengsi. Nah, titik tersebut adalah di sini. Nah, karakteristik Kali Bekasi tersebut memang untuk di Pondok Gede Permai ini sangat cukup ada yang dalam, ada yang dangkal. Jadi gitu Mbak, ketika memang ini benturan atau pertemuan antara dan makanya di sini ada pos P2C Kompi 887 yang selalu memantau tinggi muka air ketika memang debit air yang ada di Bogor kita melihat berapa sih debitnya. Nah ini kita ada pos pantaunya Mbak. Oke, di pos pantau tersebut pada saat kejadian gitu Pak, maksud saya pada saat ditemukan debit airnya sendiri ketinggiannya kurang lebih berapa Pak? Apa sedang dangkal atau sedang tinggi? Nah untuk saat ini pada saat penemuan untuk debit airnya cukup dangkal dan tidak ada penambahan karena di Bogornya tidak ada hujan. Dangkal kurang lebih berapa meter gitu Pak, mungkin sebagai gambaran? Kurang lebih sekitar 3 meter lah. 3 meter kalau lebih. Oke, ini artinya dangkal begitu ya, kalaupun memang tenggelam ataupun lainnya kita juga masih menunggu begitu ya keterangan dari pihak kepolisian begitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau sejauh ini yang Bapak lihat sendiri apakah karena tenggelam ataupun luka-luka, benturan atau seperti apa sih Pak? Iya. Dugaan sejauh ini? Kalau dugaan sih ini masih beredar ya, masih informasi ini masih beredar tapi memang belum pasti. Kepastian itu dari kepolisian lah. Nanti kita mendapat informasi yang lebih A1-nya dari pihak kepolisian apakah ini korban dari tawuran atau korban dari mana itu pihak kepolisian yang merilis gitu. Oke, penyusuran oleh BPBD Kota Bekasi sendiri masih akan berlangsung hingga jam berapa Pak kira-kira? Hingga pukul 12 siang. Kalau memang tidak ada tanda-tanda lagi ya kita pastikan bekerja sama dengan kantor unit SAR karena ini memang ranahnya SAR unit SAR komandonya. Kalau memang tidak ada tanda-tanda yang lebih signifikan kita stop. Oke, mungkin terakhir Pak, selain juga menemukan jenazah begitu ya, apakah ada benda-benda lain di sekitar jenazah begitu ya yang juga menjadi catatan begitu bagi BPBD? Ya. Untuk benda-benda sih kalau tidak ada yang lebih signifikan ya, lebih ciri-ciri khas. Karena kalau tadi melihat semuanya ketika kami evakuasi, masukkan ke kantor jenazah, kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada pihak polisian, pihak polisian yang akan memeriksa para jenazah tersebut Mbak. Oke, berarti sejauh yang Bapak lihat tidak ada senjata tajam atau lainnya ya? Iya, nggak ada. Terima kasih Pak Karsono untuk waktunya bagi CNN Indonesia. Semoga evakuasinya berjalan lancar. Ya, demikian Beni perbincangan kami dengan perwakilan dari BPBD Kota Bekasi. Kalau bisa saya rangkum sedikit begitu Beni dan juga pemirsa, hingga saat ini evakuasi penelusuran ke sekitar area Kali Bekasi sendiri masih berlangsung oleh BPBD Kota Bekasi untuk kemudian mencari apakah ada hal-hal begitu temuan-temuan baru yang mampu kemudian menjadi
menjadi catatan ataupun mengungkap alasan-alasan dibalik ditemukannya ketujuh jenazah di kawasan Kali Bekasi itu sendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Karsono begitu dari BPBD Kota Bekasi, tidak ditemukan adanya luka-luka yang mencolok begitu kepada tujuh jenazah. Kemudian juga tidak ditemukan benda-benda sajam lainnya yang juga mencolok di sekitar penemuan jenazah tersebut. Namun dari ketujuh jenazah ini memang pertama ada ditemukan 5 jenazah begitu Beni, sebagaimana juga informasi yang sudah beredar, dan setelahnya kemudian ada 2 jenazah lainnya yang ditemukan. Jadi 5 dan 2 jenazah ini ditemukan di lokasi yang sedikit berbeda, jaraknya tadi diinformasikan oleh BPBD Kota Bekasi sekitar 20 meter begitu ya. Dan ketujuh jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, belum ada keterangan resmi begitu ya dari pihak kepolisian mengenai penyebab ditemukannya ketujuh jenazah di Kali Kota Bekasi. Namun memang berdasarkan informasi yang beredar, ini dugaannya ini merupakan korban tawuran dan juga lainnya, tapi tentu masih harus kami konfirmasi kembali ke pihak yang berwajib. Dan informasi yang kami dapatkan di sekitar lokasi ini juga sudah ada Kapolres Metro Bekasi Kota begitu, Kombes Pol Dani, namun kami belum dapat mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang masih menunggu sejumlah personel lainnya. Kami akan terus update informasinya dari sekitar TKP, Beni. Tapi bisa saya gambarkan saat ini lokasi di TKP sudah terpasang garis polisi, masyarakat tidak dapat mendekat lagi begitu ya ke arah area kali ataupun TKP karena memang sudah steril. Tadi evakuasi sudah dilakukan dan saat ini menunggu proses identifikasi dan juga evakuasi begitu ya lebih lanjut dari penyebab kematian ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi yang ada di kawasan Jati Asih Kota Bekasi. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Beni. Baik, Nabila Putri, tadi ada tim di lapangan juga menyebut ada warga yang sempat juga mendengar ada 20 orang, sekitar 20 remaja juga melakukan tawuran begitu. Nabila, di sekitar kawasan perumahan Pondok Gede Permai, bisa Anda gambarkan di sana di sekitar kali, apakah di tempat Anda berdiri saat ini dekat dengan perumahan Pondok Gede Permai, lalu apakah di sana kondisinya seperti apa, memang tidak ada pembatas begitu, bisa Anda gambarkan Nabila? Kalau saat ini memang sudah dipasang garis polisi, tapi kalau Anda bisa melihat, Beni, ini memang tidak ada pembatas begitu ya dari area Kali Bekasi ke area perumahan Pondok Gede Permai Kota Bekasi ini. Kalau bisa Beni dan juga pemirsa lihat, ini ada seperti tanggul begitu ya, tidak begitu tinggi, mungkin sekitar 2,5 meter dari tanggul tersebut yang menghubungkan dengan Kali Kota Bekasi. Ini langsung terhubung begitu ya dengan area pemukiman warga begitu. Jadi tidak ada pagar khusus, pembatas khusus begitu ya. Kalau kita lihat ini siapa saja bisa dengan mudah masuk ke area Tanggul Kali Bekasi sebelum memang dipasang garis polisi. Kalau saat ini yang Anda saksikan, Beni, ini sudah dipasang garis polisi, tentu tidak semua orang bisa mendekat ke area, tapi tentu sebelum penemuan jenazah tersebut, kondisi secara umum di dekat TKP ini memang siapa saja bisa mengakses begitu ya lokasi Kali Bekasi. Dan memang sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, Beni, di sekitar lokasi ini ada terdapat sejumlah warga begitu ya, usia remaja. Tadi kami juga sempat berbincang, sekitar usianya 17 tahun, sempat menemukan ada sekitar 20 orang yang berada di dekat lokasi saya melaporkan saat ini yang mengaku kemudian tengah mencari temannya. Tapi tentu kita masih harus menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian karena memang hingga saat ini terdapat sejumlah dugaan-dugaan begitu ya, Beni. Tapi kalau bisa saya sampaikan, ini memang lokasi kali sendiri ini hanya dibatasi oleh tanggul, tapi masyarakat ataupun warga dari pemukiman sebelumnya ini bisa mengakses lokasi Kali Bekasi tersebut, Beni. Baik, Nabila, tadi Anda juga sempat berbicara begitu dengan warga sekitar, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan seringnya ada tawuran di lokasi, lalu bagaimana dengan tindakan dari kepolisian sendiri terhadap tawuran yang sering terjadi di sana, Nabila?
Ya, Beni, untuk tawuran sendiri di Kota Bekasi, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah memang ini sering terjadi ataupun tidak. Tapi memang kalau saya bisa gambarkan secara umum begitu ya, Beni, ini sebenarnya jarang terdengar tawuran dengan intensitas tinggi begitu ya, yang artinya hingga memakan korban jiwa dalam rentang waktu dekat dengan ditemukannya ketujuh jenazah ini. Sehingga memang penemuan dari 7 jenazah di kawasan Kali Bekasi yang ada di dekat dengan pemukiman Pondok Gede Permai ini juga tentu menjadi pertanyaan banyak pihak begitu ya, dan juga sangat mengejutkan. Beni. Baik, Nabila, berarti memang sejak warga menyebut tidak ada tawuran terjadi dalam waktu dekat sebelum penemuan jenazah. Dan kita akan terus menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi. Terima kasih banyak untuk laporan Anda dan juga wawancara Anda tadi juga dengan perwakilan dari BPBD di lokasi. Terima kasih banyak Nabila, selamat bertugas kembali.